Halo, selamat datang di Cloudemia. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan yang akan menjadi instruktur Anda pada course Membangun Aplikasi Web dengan ASP.NET MVC. Pada course ini, Anda akan mempelajari beberapa konsep dasar dan fitur penting yang ada pada ASP.NET MVC yang harus Anda ketahui jika Anda ingin membangun aplikasi web berbasis ASP.NET MVC. Course ini akan dibagi menjadi beberapa chapter. Chapter yang pertama kita akan membahas tentang pengenalan ASP.NET MVC. Pertama kita akan membahas tools apa saja yang dibutuhkan jika kita ingin membangun aplikasi ASP.NET MVC, seperti bagaimana cara menginstal Microsoft Web Platform Installer, kemudian Visual Studio Express, SQL Express, dan tools yang lain. Kemudian diikuti dengan penjelasan tentang MVC pattern, apa itu model view controller pattern, kemudian demo penggunaan ASP.NET MVC. Pada chapter yang kedua, kita akan membahas lebih dalam mengenai penggunaan controller pada ASP.NET MVC. Kita akan membahas fitur-fitur spesifik yang ada di controller seperti penggunaan root, kemudian action, parameter, action result, action selector, dan action filter. Setelah itu, pada chapter yang ketiga, kita akan belajar tentang apa itu view. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penggunaan view engine Razor pada ASP.NET MVC. Kita akan belajar code expression pada view engine Razor, kemudian code block-nya, kemudian bagaimana membuat layout. Layout ini digunakan sebagai template design atau master page. Kemudian kita akan belajar juga beberapa HTML helper yang dapat digunakan di MVC. Dan terakhir kita akan belajar tentang penggunaan partial view. Pada chapter yang keempat kita akan bekerja dengan data. Di sini kita akan mencoba membuat model. Kemudian kita juga akan hubungkan model tersebut dengan database. Di sini kita menggunakan Entity Framework Codeverse untuk membuat ORM-nya. Kita juga akan belajar tentang penggunaan database migration dan query menggunakan LINQ atau Language Integrated Query. Pada chapter yang kelima, kita akan mencoba mengintegrasikan ASP.NET MVC dan AJAX atau Asynchronous JavaScript XML untuk membuat website kita lebih interaktif dan responsif. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara membuat script di Vue. Kita juga akan belajar penggunaan AJAX helper yang sudah disediakan oleh ASP.NET MVC, pembuatan asynchronous search, patching, dan autocomplete. Kita juga akan belajar beberapa JavaScript library yang ada seperti jQuery dan Kendo UI. Pada chapter yang ke-6, kita akan membahas tentang security di ASP.NET MVC. Di sini kita akan belajar penggunaan membership untuk authentication, kemudian authorization di ASP.NET MVC. Jadi kita bisa membuat user, kemudian membatasi hak akses user untuk mengakses controller tertentu, misalnya seperti itu. Nah, kita akan belajar juga menggunakan simple membership yang ada pada ASP.NET MVC. Pada chapter yang ketujuh, kita akan membahas tentang penggunaan unit testing di ASP.NET MVC. Seperti kita tahu bahwa salah satu kelebihan dari ASP.NET MVC adalah Spirited of Concern. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan unit testing di ASP.NET MVC. Jadi kita akan bahas tentang penggunaan test-driven development, test-driven design yang ada di ASP.NET MVC. Pada chapter yang terakhir, kita akan membahas beberapa topik yang cukup penting pada ASP.NET MVC, seperti penggunaan case untuk meningkatkan performa aplikasi web kita, kemudian penggunaan localization jika kita ingin membuat situs yang mendukung lebih dari satu bahasa. Kemudian kita juga akan belajar tentang penggunaan diagnostic tools untuk logging di ASP.NET MVC.